Lalu apa karakter orang yang bertakwa yang diharapkan? Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ni'mal wakil wa ni'mal maulah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, may yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala Muhammadan al-Mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih dari itu kita bersyukur sebab di dalam perjalanan hidup kita yang sangat singkat ini, alhamdulillah, kita masih termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang beriman. Setidaknya pada saat ini kita telah meluangkan waktu untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah lewat dari pertengahan Ramadan. Kalau kita membangun rumah, sudah lebih separuh bangunan atau sudah lebih dari 50% dari taraf pembangunan, maka tentu sudah banyak perubahan yang tampak oleh kita. Mungkin dindingnya sudah berdiri, kudo-kudonya lah tagak, konsen-konsen mungkinlah tak pasang. Pendek kata, bentuk rumah itu sudah nampak dengan jelas kalau sudah lebih dari 50%. Begitu juga hendaknya dengan Ramadan yang telah kita jalani lebih dari separuh atau separuh, harusnya sudah nampak buah-buah daripada Ramadan itu di dalam diri kita. Sudah tergambar karakter yang diharapkan dari Ramadan itu di dalam diri kita. Kalau seandainya karakter ini nampak di dalam diri kita, maka insya Allah itu pertanda kalau ibadah Ramadan ini memang betul-betul menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau belum ada perubahan, tidak nampak buahnya, tidak nampak hasilnya, maka ini juga merupakan isyarat kalau Ramadan yang kita jalani hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu apa karakter orang yang bertakwa yang diharapkan? Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan tidak mempunyai atau sedikit, atau dia sendiri dalam kondisi yang sangat membutuhkan, masih sempat berbagi, masih bisa memberikan
yang terbaik yang dia punya kepada orang lain. Kalau ada orang bisa membantu orang lain, berbagi dengan orang lain dalam keadaan berkecukupan atau bahkan berlebihan, itu bukan hal yang luar biasa. Pitih sedang banyak, baru gajian, dapat lo warisan, dapat lo bonus, dapat lo THR, abah silakan 10.000, 20.000, itu tidak berat. Kok balik juta rasa, itu memang ya sama nak pilih orang. Tapi berbagi ketika dia sendiri sedang butuh, ketika dia sendiri dalam kesulitan, ini yang luar biasa. Dan itu yang tidak setiap orang bisa. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, ketika baru saja terjadi peperangan, banyak sahabat-sahabat yang terluka. Ketika itu yang namanya perang tentu menguras energi, menguras tenaga, habis-habisan tenaga. Sehingga dalam kondisi yang sangat-sangat kepayahan, tubuh terluka, kondisi haus luar biasa, itu yang dirasakan oleh para sahabat ketika itu. Dan ketika itu hanya ada air sedikit. Ibarat kita kalau hari ini cuma 1 gelas, sementara yang membutuhkan minuman ketika itu puluhan. Lalu ditawarkanlah minuman ini kepada salah seorang sahabat yang dipandang paling parah terluka, dengan harapan kalau dia minum mungkin bisa tertolong nyawanya. Diberikanlah kepadanya. Lalu apa kata sahabat ini? Jangan saya. Itu di belakang saya ada orang yang terluka lebih parah daripada saya. Lalu dikejar orang itu. Lagi-lagi dia mengatakan hal yang sama. Jangan saya, berikan kepada sahabat saya lain. Mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Semuanya berkata seperti itu sehingga kembali kepada sahabat yang pertama yang ditawarkan pertama kali. Begitu dilihat kembali ternyata dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, ini orang yang takwa. Ketika dia sendiri sedang membutuhkan, dia masih sempat berbagi dengan orang lain. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mengendalikan marah. Marah yang harus dikendalikan. Setiap kita pasti punya karakter itu. Sesabar-sabarnya orang ada marahnya. Kok tidak ada marahnya, itu bukan orang, itu bukan manusia. Cuman sebagai hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah, kita harus bisa memanage, mengelola kapan harusnya marah, kapan harusnya sabar. Islam mengajarkan kita boleh marah ketika Islam yang diusik, ketika Islam yang diganggu, ketika Islam dilecehkan, dinistakan, ya kita harus marah. Tapi ketika pribadi yang diusik, ketika harta yang diusik, kita mencontoh Rasulullah. Beliau lebih memilih memaafkan. Rasulullah ketika Islam yang diusik, yang diganggu, dia maju ke medan perang, dia pimpin pasukan, dia hurus pedang untuk membasmi orang-orang yang menghina, merendahkan, melecehkan Islam. Tapi ketika beliau sendiri yang disakiti, fisiknya yang disakiti, berdarah tumitnya, patah giginya, dilempari dia dengan kotoran onta, beliau tidak dendam, beliau tidak membalas perlakuan orang itu. Bahkan dia mendoakan kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kaum muslimin, karakter seperti inilah yang hari ini nampaknya kurang kelihatan di tengah-tengah kaum muslimin. Karakter
mampu mengendalikan marah. Padahal kita selama puasa ini dilatih betul supaya menahan amarah. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan amarah. Kita tahu ketika seseorang menyakiti, menyinggung perasaan kita, membuli kita di bulan Ramadan, katakanlah kata Rasulullah, inni sha'im, saya berpuasa. Kok ingin jua, abiko tunggu babuko dulu abiko. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, ini yang kedua. Yang ketiga kata Allah, wal afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan marah, idealnya dia harus mampu memaafkan. Memaafkan memang tidak gampang, tidak seperti mengucapkan. Memaafkan tidak semudah meminta maaf. Kalau meminta maaf itu berada di pihak yang tidak dirugikan, biasanya seperti itu. Tapi yang memaafkan ini biasanya berada dalam pihak yang terzalimi, yang dirugikan, yang dianiaya. Bapak Ibu Allah, memaafkan itu memang tidak gampang. Tapi itu harus kita usahakan, harus kita budayakan, harus kita latih. Karena ini karakter yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam tarawih atau di Ramadan ini kita sering membaca doa Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Jadi maaf itu adalah karakter yang dimiliki oleh orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu Allah, kita mengenal dalam sejarah bagaimana Buya Hamka seorang yang pemaaf. Ketika beliau berseberangan dengan Bung Karno, beliau dijebloskan ke dalam penjara. Bertahun-tahun Buya Hamka dalam penjara, sampai Bung Karno wafat. Sampai Bung Karno mangkat atau berhenti jadi presiden, beliau masih dalam penjara. Setelah Bung Karno turun jabatan, digantikan oleh Bapak Soeharto. Di masa Pak Harto lah Buya Hamka dibebaskan. Ketika Bung Karno merasa sakitnya semakin parah dan dia merasakan ajalnya mungkin sudah tidak lama lagi, dia pun berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, andai kata Bapak meninggal, Bapak berharap yang mensolatkan, yang mengimami solat jenazah Bapak adalah Buya Hamka. Ketika Bung Karno betul-betul wafat, pesan ini disampaikan kepada Buya Hamka. Buya Hamka dengan kelapangan hatinya, dengan kebesaran jiwanya, dia imami salat jenazah Bung Karno, tokoh yang dulu pernah memasukkannya ke dalam penjara tanpa bersalah. Oh, ini kan Buya itu kan pewaris Nabi, wajar dia seperti itu. Mungkin begitu anggapan sebagian orang. Ada satu tokoh lagi kaum muslimin yang juga merupakan seorang yang sangat pemaaf. Tokoh ini berasal dari Afrika Selatan, bukan muslim. Beliau adalah tokoh anti rasis kulit hitam atau apartheid. Namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela ini ketika dia memimpin gerakan
anti rasis kulit hitam di negaranya, membuat dia dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa kulit putih. Dia dipenjara selama 27 tahun. 27 tahun dalam penjara tentu bukan waktu yang sebentar. Kalau ada di antara kita yang saat ini berusia 50 tahun, berarti hampir separuh hidupnya itu di penjara. Setelah beliau dibebaskan dari penjara, Nelson Mandela mendirikan partai namanya ANC. Lalu partai ini pun ikut pemilu dan menang mutlak tanpa kecurangan. Karena dia menang mutlak, dia didaulat menjadi presiden. Ketika dia sudah jadi presiden, satu ketika dia berjalan dengan kendaraan, dengan mobil bersama dengan ajudan dan anak buahnya, berkeliling di kota, singgah di sebuah restoran. Lalu di restoran itu Nelson Mandela melihat ada seorang yang sangat dia kenal. Lalu dia panggil, "Pak, mari ke sini sebentar, bergabung bersama kami." Lalu orang yang dipanggil ini pun datang, tapi dalam keadaan menggigil ketakutan. Begitu orang itu datang dekat Nelson Mandela langsung mengatakan, "Bapak sudah saya maafkan, Bapak tidak usah takut." Lalu setelah mereka makan, dibayar oleh tim Nelson Mandela, lalu Nelson Mandela dan rombongannya pun pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, ajudannya bertanya kepada Nelson Mandela, "Pak, siapa tadi yang di restoran itu yang menggigil ketakutan, siapa itu, Pak?" Nelson Mandela mengatakan, "Dia adalah sipir penjara tempat saya dulu ditahan. Dia sering menyiksa saya. Dia pernah mengikat kaki saya ke atas, kepala saya ke bawah. Lalu dia pipis ke muka saya sampai terminum oleh saya air pipisnya." Kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, mungkin kalau kita berada di pihak Nelson Mandela ketika itu, akan lain sikap yang kita ambil. Bisa jadi orang ini tidak dimaafkan, tapi mungkin saja dia diperlakukan lebih daripada yang kita alami. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nelson Mandela. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pemaaf ini memang bukan sifat yang mudah. Tapi sebagai hamba Allah, kita selalu meminta supaya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Seperti yang kita baca dalam duduk antara dua sujud, "Rabbighfirli", ya Allah ampuni aku, "Warhamni", ya Allah sayangi aku, "Wajburni", ya Allah tutupi kekuranganku, "Warfa'ni", ya Allah angkat derajatku, "Warzuqni", ya Allah berikan aku rezeki, "Wahdini", ya Allah tunjuki aku, "Wa'afini", ya Allah sehatkan badanku, "Wa'fu anni", ya Allah maafkan kesalahanku. 17 kali kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kesalahan kita dimaafkan. Tapi giliran orang lain bersalah kepada kita, sering kita tidak memaafkan. Ada orang tua yang tidak memaafkan kesalahan anaknya. Ada anak yang tidak memaafkan kesalahan orang tuanya. Ada mertua yang tidak memaafkan kesalahan menantunya, padahal dia dulu yang mati-matian memburu calon menantunya itu. Ada juga yang tetangga tidak memaafkan tetangganya. Kaum muslimin, bahkan ada orang yang punya prinsip sampai memutih tulangnya dalam kubur tidak kalian maafkan. Itu bukan orang beriman. Orang beriman, orang bertakwa itu pemaaf. Wal afina an-nas. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu suka, gemar, hobinya itu berbuat kebaikan.
menolong orang, bersimpati kepada orang, menyenangkan perasaan orang. Itu adalah karakter orang yang bertakwa. Bapak Ibu Allah, berbuat baik itu nampaknya terkadang memang berat untuk dilakukan. Tapi ingatlah kaum muslimin, kebaikan sekecil apapun akan mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita mungkin sering mendengar bahkan membaca ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, seringan apapun, Allah akan berikan balasannya. Allah akan nampakkan ganjarannya. Sekecil apapun, seringan apapun. Mungkin kita anggap itu bukan sesuatu hal yang baik, yang perlu diingat-ingat, yang perlu dipertimbangkan sebagai sebuah kebaikan. Tapi di sisi Allah itu bisa jadi adalah kebaikan yang nilainya besar. Mungkin saja kita memandang kebaikan itu begitu ringannya, begitu sepelenya, tapi ternyata di sisi Allah itu bisa jadi memiliki ganjaran yang besar. Karena itu kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, berbuatlah kebaikan walau sekecil apapun. Lakukanlah kebaikan walaupun baru itu yang bisa kita lakukan. Jangan lihat kepada siapa kita melakukan itu, tapi lihatlah ganjaran Allah yang begitu besar disiapkan untuk orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan karakter-karakter orang yang takwa ini ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.